Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Bukuh Darmawan MPD dengan NIDN 0012058805 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bagian pengajaran. Saya seorang dosen pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang yang menekuni bidang riset berpikir matematis. Selain itu, saya juga menjabat sebagai Kasublab Media Pembelajaran di Departemen Matematika. Lahir di Banyuwangi 12 Mei 1988, saya meraih gelar Doktor Pendidikan Matematika di UM pada tahun 2020 dengan topik riset tentang dual proses dalam pemecahan masalah geometri. Saat ini, jabatan fungsional saya adalah lektor dengan pangkat atau golongan yaitu penata tingkat 1 3D. Pada video ini saya akan membahas beberapa hal terkait mata kuliah kalkulus yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dosen dengan mahasiswa, dan penilaian mata kuliah. Pertama, untuk deskripsi mata kuliah kalkulus, mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah keilmuan dan keahlian dengan kode mata kuliah PMAT UM 6008. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pendidikan matematika di semester 2. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang limit fungsi, kekontinuan, turunan, fungsi transenden, integral tentu, integral tak tentu, definisi, sifat-sifat, dan teorema terkait beserta aplikasinya, serta mampu menerapkan dalam penyelesaian soal. Secara lebih rinci, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi sifat-sifat limit fungsi dan membuktikan teorema limit. Yang kedua, menentukan kekontinuan fungsi dan menggambarkan grafik fungsi kontinu. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep turunan beserta aturan turunannya. Berikutnya, menggunakan konsep turunan untuk memecahkan masalah matematika dan kehidupan nyata. Terakhir, tujuan atau kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah memahami dan menerapkan konsep integral tentu dan tak tentu untuk menentukan luas, volume, panjang kurva, dan pusat massa. Materi pembelajaran pada mata kuliah kalkulus mencakup limit fungsi dan teorema limit, kekontinuan fungsi, titik dan interval, turunan fungsi yaitu fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi tingkat tinggi, dan fungsi implisit. Kemudian aplikasi turunan yang mencakup nilai ekstrim, grafik fungsi, kemonotonan, dan kecekungan. Kemudian mata kuliah ini juga mencakup integral tentu dan tak tentu, aplikasi integral, luas, volume, panjang kurva, dan pusat massa. Terakhir adalah fungsi transenden dan bentuk tak tentu. Dalam mata kuliah ini, sistem pembelajaran menggunakan beberapa ketentuan. Yang pertama adalah pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau offline dengan durasi 4 kali 50 menit per minggu. Jumlah pertemuan secara keseluruhan adalah 32 kali. Terdapat tugas mandiri sebanyak 240 menit per minggu.
Juga terdapat tugas terstruktur sebanyak 240 menit per minggu. Media belajar yang digunakan yaitu PowerPoint, Google Form, Google Doc, Quizzes, GeoGebra, YouTube, TikTok, dan beberapa media sosial lainnya yang mendukung dan relevan. Untuk metode pembelajaran terdapat 4 yang diterapkan pada mata kuliah ini. Pertama yaitu ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, studi kasus, dan penugasan berbentuk proyek. Selanjutnya, interaksi dosen dan mahasiswa menggunakan ketentuan berikut. Dalam pembelajaran, dosen berperan sebagai fasilitator sehingga dalam ceramah yang disampaikan bersifat stimulan kepada mahasiswa untuk berperan aktif selama perkuliahan. Mahasiswa dan dosen terlibat dalam sesi curah pendapat untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Dosen juga memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan laporan studi kasus mahasiswa. Selanjutnya, dosen juga memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa. Untuk penilaian mata kuliah ada beberapa basis evaluasi, yaitu yang pertama aktivitas kelas, kedua produk proyek studi kasus, ketiga ujian, dan 4 lain-lain. Untuk rincian komponen evaluasi tersebut, yang pertama aktivitas kelas terdiri dari 6. Yang pertama komunikasi kolaborasi, kedua pemecahan masalah, 3 inisiatif mahasiswa, 4 gagasan mahasiswa, 5 kerja kelompok, 6 kerjasama. Dan form bentuk evaluasi ini berupa lembar observasi. Kedua, untuk produk proyek studi kasus, komponen evaluasinya terdiri dari pertama relevansi formula dengan teori kalkulus, kedua kesiapterapan formula terhadap suatu kasus yang dipilih. Nah, bentuk evaluasi menggunakan rubrik. Untuk ujian, komponen evaluasinya rubriknya yaitu pemahaman teori mahasiswa, penerapan teori, evaluasi situasi, kreasi terhadap suatu permasalahan. Bentuk evaluasinya ada 3. Pertama, soal pilihan ganda, kedua, soal isian singkat, dan ketiga, soal uraian. Untuk basis evaluasi lain-lain terdiri dari 5 komponen, yaitu kepribadian dan aspek sosial, kedisiplinan, kesungguhan, kesopanan, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Bentuk evaluasinya menggunakan lembar observasi. Nah, lebih lanjut, evaluasi tersebut memiliki bobot yang sama untuk 4 komponen itu. Kita simpulkan X1 sebagai rata ujian, yaitu ujian 1, 2, 3, 4, dan 5 sebesar 25%. X2 adalah proyek studi kasus dengan bobot 25%. X3 adalah aktivitas kelas juga dengan bobot 25%. X4 lain-lain juga dengan bobot 25%. Dengan tanda bintang 2 itu diberi makna bahwa komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, inisiatif gagasan, kerjasama kelompok termasuk dalam komponen aktivitas kelas. Kemudian dengan tanda bintang 2 yaitu X4 yang termasuk komponen lain-lain yaitu kepribadian dan aspek sosial seperti kedisiplinan, kesungguhan, kesopanan, dan ketepatan waktu. Rumus yang digunakan untuk nilai akhir adalah 25X1 ditambah 25X2 tambah 25X3 ditambah 25X4 dibagi 100. Untuk X1 rentang skornya yaitu 0 sampai dengan 100. Untuk X2 juga 0 sampai 100. Untuk X3 skornya dalam rentang 60 sampai 100 dan untuk X4 rentang nilainya adalah 40 sampai 100. Untuk kriteria kelulusan ada 2 yang ditekankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, kehadiran paling tidak 80%
dari total kehadiran selama 1 semester. Kedua, sesuai dengan ketentuan pada buku pedoman yang dianut di Universitas Negeri Malang. Berikut ini saya tampilkan cuplikan terkait pembelajaran mata kuliah kalkulus yang saya ampu di S1 Pendidikan Matematika FMIPA UN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sebelum kita mulai, Almira Sakit dong. sakit, Alvita, Ananda, hari ini yang telah coba tepuk tangan dulu. Coba ingat dah apa yang kemarin. Pokoknya salah nyanyi ini. Selamat siang, selamat pagi. Kita masih pada sub CPNK yang sama. Jadi apa yang kita pelajari lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kemarin terakhir kita belajar tentang metode desain. Nah, hari ini kita belajar dengan metode kulit tabung. Ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh bendanya yang bisa kita gunakan metode ini seperti apa? Misalnya ada sebuah bentukan kulit tabung, ya, tapi dia yang atas ini terbuka, ya. Yang bawah ini buntu karena dia hanya dikerowokin begini nih, dilubangi kerok ini seperti tempatnya dapur itu, tapi pinggirannya begini, jadi lubangnya di sini nih buntu. Nah, ini bisa kita cari dengan metode kulit tabung nanti. Nah ini ya, jadi kita hari ini fokus bentuk yang ini. Itu kan seperti yang saya gambarkan tadi, dilubangi ini. Alasnya ini tertutup, tapi atas ini tutupan. Metode kulit tabung itu seperti ini. Ya. Digunakan untuk menentukan volume benda putar yang dapat dianalikan seperti menentukan volume roti atau kerupuk yang lubang tengahnya itu, kerupuk yang panjang itu. Ini roti kali. Dari bentuk ini untuk nyari volumenya ini kita iris, terus kita buka jadi benda apa. Setelah diiris, buka. Awalnya ini diiris di sini, kita buka jadi ini. Nah ini ilustrasinya. Ya semakin menutup ini yang paling ini luarnya lagi. Ini jadi apa ini? Jadi kalau balok volumenya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ini apa? 2πr. 2πr itu sebagai kelilingnya apa? Kelilingnya apa? Ya. Terus ini delta R. Delta R-nya itu apa? Tebalnya ini enggak? Kemudian tingginya yang ini. Jadi ini jari-jarinya itu separuhnya dari apa tutup itu. Dari sini, enggak? Nah, nanti kita harus tahu sampai menyimpulkan itu. Kalau cincin bagaimana, kalau kulit tabung bagaimana? Apakah dua-duanya itu sebenarnya sama saja? Kita ke contoh. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Y kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar memiliki sumbu Y. Seperti biasanya ada 4 langkah. Ini langkah pertama kita gambar dulu. Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 2, dan sumbu X tidak. Daerahnya ini diputar mengelilingi ini. Diputar mengelilingi sumbu Y. Caranya menggambar
wujud dari bangun ruangnya itu gimana? Yang di sini tuh gambarnya sama seperti ini. Tinggal nanti ujungnya dihubungkan. Tahu maksud saya? Jadi di sini juga ada gambar ini, di sini juga direfleksikan ke sana, sama, tapi menghadapnya ke sini. Kemudian nanti dikasih. Itu cara-cara menentukan. Kemudian kita buat partisinya di sini. Karena diputar mengelilingi sumbu Y. Kalau metode cincin, partisinya kemana? Kalau putar sumbu Y ke sana ya. Kalau metode cincin, partisinya ke sana. Kalau ini di sini. Jadi diputar sumbu Y, partisinya di sumbu X. Ya, kita cari ukurannya, ini jarak di sini X, berarti di sini titik X. Kalau ke sana berarti fx X-nya apa? X kuadrat. Ini delta X-nya. Delta X tadi sebagai apa kalau di balok tadi? Sebagai lebar, Pak. Terus ini sebagai apa? Sebagai tinggi. Ini sebagai apa? Jari. Jari ada. Lanjut. Kan? Nah, ini. Jadi kan seperti kemarin kita fokus pada satu partisi saja. Fokus pada partisi ini, kalau kita nggak usah melihat yang lain-lainnya karena nanti akan kita tarik integralnya ini. Ini. Nah, jari-jarinya itu kan X. Ini tadi, ini sampai sini. Ini X. Kemudian delta X sebagai tebalnya, ini tingginya. Maka kalau tadi ini dibuka menjadi balok, panjangnya balok kan sama dengan keliling lingkaran tutupnya juga. Jadi 2 pi R. 2 pi R nya apa? R nya itu X. Tingginya apa? Fx. Delta X sebagai lebar. Panjang kali tinggi kali lebar. Ya, kalau sudah begitu kita cari sigmanya, lanjutkan ke limitnya ini, kemudian baru bisa kita tarik integralnya. 2 pi-nya keluar karena dia konstanta. 0 sampai 2, kenapa? Karena batasnya dari 0 ke 2. Itu delta X dari dx, fungsinya ini diintegralkan jadi ketemu 8. Kemudian dari sini ini soal yang sama. Ini kalau diputar sumbu Y dan partisinya menghadap ke sumbu putarnya, maka dia akan menjadi metode cincin. Jadi kalau begitu metode kulit tabung dengan cincin itu apa perbedaan dan bersamanya? Partisinya. Nah, sama saja sebenarnya. Boleh pakai yang cincin atau yang tabung. Kalian yang paling mudah yang mana? Yaitu yang dipilih. Tapi harus tahu cirinya, bedanya kulit tabung dengan cincin itu yaitu kalau cincin partisi ini menghadap ke sumbu putar. Kalau kulit tabung menghadap ke yang tidak sebagai sumbu putar. Berapanya? Sama ini. Apa ada yang masih bingung? Jelas ya? Sekarang berkelompok sama sampingnya. Dua. Tidak ada. Dua. Pas nih. Oh, yang satu sendirian. Apa kelompokan sama saya? Kita latihan ini sebelum menghitung di pengerjakan ini. Nah itu, dan menggunakan metode kulit tabung, maka bentuk integralnya yang mana? Ayo, coba diskusi dua-dua. Digambar juga ya bentuknya. Juga ya. Itu kan batas ya. Kita pakai variabel, jangan ditulis dua. Posisinya di sini. Kita kan hanya fokus pada dua. Oh iya. Ya. Ini.
Bagi gambar penumpangnya dengan keluar bensinnya. Sampai itu yang ada di opsi. Kira-kira dengan begitu itu kita bisa nggak menghitung volume kepala kita sendiri? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Siapa? Kok agak Capek, kalau capek. garis tekan saja biar kelihatan. Udah gimana sih? Tabung tapi lengkung pancik tidak. Udah? Ya, dua PRA. Jawabannya apa? Jawabannya D. Yang lainnya sama? Kita cocokkan. Jawabannya dengan D. Tepuk tangan untuk kelompok Rangga dan I. Kalau bisa cakram apa bisa cincin? Kalau kita sudah gunakan cakram, apakah itu juga bisa kita gunakan cincin? Tidak, pasti salah satu. Kalau cincin masih memungkinkan kulit tabung. Ya, cakram itu nggak bisa disamakan dengan metode yang dua lainnya, karena dia buntet. Dari pengamatannya itu jangan global, apakah itu cakram dan cincin itu melihatnya jangan di sekitar global untuk bentuk itu, tapi hanya partisinya itu saja yang diperhatikan. Partisinya itu kalau diputar membentuk lubangan apa tidak, gitu. Kalau lubang maka dia cincin, kalau tidak lubang dia cakram. Mana? Ini kalau diputar ke bawah, partisi kalau diputar ada lubang nggak di partisinya? Nah, beda ya, beda. Yang jawab 30 tadi, apa bedanya? Fungsinya ya kan, mau diganti menjadi fungsi Y, maka ini kan jadi Y kuadrat sama dengan X ini. Jadi kalau pakai metode cincin, fungsinya itu fungsi apa? Lihat deltanya, tinggi tabungnya itu delta X apa? Delta Y. Delta X berarti masih fungsi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, boleh diskusi setelah kelas ya. Kita kerjakan proyeknya. Nah, sebelumnya kita simpulkan dulu dari hari ini. Kalau metode kulit tabung berarti kita mengasumsikan menggunakan volume balok. Kemudian perbedaan dari metode cakram dengan dua metode lainnya itu apa? Kalau cakram isinya full. Kalau cincin dan kulit tabung berubah. Ya kan? Bedanya cincin dengan kulit tabung apa? Partisinya. Bedanya kulit tabung dan cincin? Partisinya. Untuk cincin sifatnya? Partisinya menghadap. Nah, untuk metode kulit tabung sejajar dengan sumbu putar. Ya kan? Jadi pada intinya itu. Terus yang terakhir, fungsi ini dirubah atau tidak bergantung pada deltanya, atau kalau kita lihat dari perspektif lain apa? Tergantung sumbu putarnya. Kalau sumbu putarnya ke Y maka dia pakai fungsi Y. Kalau sumbu putarnya sumbu E dia pakai fungsi E. Yang apa? Intinya pada hari ini itu. Kemudian yang benda-benda yang dibuat mana coba tunjukkan. Apa? Benda-benda yang mau kita jadikan proyeknya? Ya, lima. Itu yang dua ya. Kalau ini pakai metode apa? Cincin atau kulit? Kalau ini bukan kuasa. Ini pakai metode cakram. Bisa diberikan, bisa diberikan seperti ini. Kalau ini pakai metode
Krim. Berapa ini? Ini anggaplah dalamnya ini berlubang. Oh, Aplikasinya Ini bisa dengan satu fungsi nggak ini? Bisa nggak dengan satu fungsi? Ini ada dua fungsi, batasnya di ini dengan ini. Itu apa lagi cepat diangkat? Nah, itu pakai metode apa itu? Ini untuk project ya. Nanti di foto ya. Kita akan ketemu Jumat depan ya. Projectnya ini dikumpulkan di si pecah, di foto, dicatat ke GeoGebra, dicari fungsinya, yang dihitung volumenya. Kalau yang ini tadi yang mangkok ini, ya, kalau kita menghitung volume, sebenarnya kita peroleh itu yang dalamnya atau yang mana? Atau yang ininya? Ini ya. Yang dalamnya ini ya. Volume ini, karena namanya volume benda pecah, bukan rongganya ini. Yang segini bisa kita hitung. Kalau mau hitung dalamnya begini, bagaimana? Dianggap ini ada isinya. Agar ada isinya dikurangi ya, kulitnya ini. Metode cakram dikurangi metode cincin atau petaku. Kalau mau dapat dalamnya ini, metode cakram itu yang dalamnya ini. Oh, sebenarnya cakram tetap bisa kan ini ya? Nggak harus dikurangi yang luar, kan hanya untuk yang ini aja. Bisa ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau bolpen, kamu harus bisa tentukan sendiri. Jadi dalamnya berarti? Kamu gimana gitu ketebalannya itu bisa? Kalau bolpen itu kan harus tahu ketebalannya. Gimana ukurnya itu? Kalau yang benda itu, yang tebalnya itu bisa diukur supaya bisa tebal. Jadi jika bisa diukur kan kecil banget nih tebalnya ini. Kalau ini menghitung ya sama isinya. Kalau sama isinya, ya. Berarti ini nggak bisa. Sama isinya mudah. Itu nggak bisa. Sampul buku yang dilipat-lipat ini mudah. Sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi. Sebelum kita melakukan pembelajaran bagus pagi hari ini, kita buka mulut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian unjuk kerja pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Video ini merupakan dokumentasi dari salah satu kegiatan perkuliahan yang saya selenggarakan dalam rangka memenuhi tugas Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran harus terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, saya senantiasa berupaya untuk menerapkan strategi pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan kontekstual, agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti proses sertifikasi dosen. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana saya menjalankan tugas sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.